Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera tercurah bagi kita semuanya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini bisa membawa kabar baik dan sukacita untuk kita semuanya. Amin. Apa kabarnya saudara? Kiranya kita semua ada dalam kondisi sehat sempurna ya. Kembali lagi dalam Pastor Talk, judul yang akan saya sharing hari ini adalah kemerdekaan dalam hadirat Tuhan. Sedikit saya ulas tentang kemerdekaan. Pada saat bangsa Israel hidup di tanah Mesir dan menjadi semakin banyak jumlahnya, maka orang Mesir melihat bangsa Israel ini sebagai ancaman, sehingga mereka mulai menindas Israel dengan kerja paksa, dan dengan kejam mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Keluaran 1 menuliskan tentang hal ini. Kemudian Israel yang tertindas oleh Mesir akhirnya memperoleh kemerdekaan melalui Musa yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa tersebut lepas dari tangan Firaun. Walaupun dengan berbagai macam rintangan, tapi pada akhirnya Israel menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan juga ditunjukkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita semuanya. Kita semua menjadi beroleh kemerdekaan yang sejati, yang tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Lantas bagaimana dengan maksud hadirat Tuhan? Apakah hadirat Tuhan hanya bisa kita temui di gereja saja pada saat kita beribadah? Lalu bagaimana dengan kita pas lagi di rumah, di jalan? Apa artinya itu kita tidak ada dalam hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang dirasakan pribadi lepas pribadi. Pada saat kita gereja, kita mengalami Tuhan dengan kuat bersama-sama dengan saudara kita yang lain. Yang seiman, namun yang terpenting dan harusnya dialami lebih dalam lagi adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam hadiratnya kita beroleh damai sejahtera dan sukacita. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam hadiratnya kita beroleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dalam hadiratnya kita mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Dalam hadiratnya kita mempunyai perasaan yang menggebu-gebu, kerinduan dalam mencari Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 10a, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lantas, kemerdekaan apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Yang pertama saya bisa bagikan dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kemerdekaan dari rasa malu. Apa maksudnya merdeka dari rasa malu? Kita yang dahulunya terjerat dalam dosa, sekarang kita sudah bebas dari dosa tersebut berkat pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun iblis tidak tinggal diam, terkadang dia bisa menggoda kita dengan kita berpikiran negatif tentang diri kita sendiri. Apakah saya diampuni setelah melakukan dosa yang besar itu? Pikiran-pikiran apa saya layak untuk melayani Tuhan? Padahal kalau kita baca di Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dikaruniakan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Di Yohanes 8 ayat 36 juga dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan tidak menimbang-nimbang, tidak membangkit-bangkit dan tidak mengungkit dosa kita lagi. Selama kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita sungguh sudah merdeka dari dosa dan rasa malu. Amin. Yang kedua, saya bagikan dalam hadirat Tuhan,
kita mengalami kemerdekaan dari perbuatan daging. Pada poin 1 kita mengalami kemerdekaan dari dosa masa lalu. Di poin 2 ini kita mengalami kemerdekaan dari perbuatan daging di kehidupan kita saat ini yang kita bisa tidak lakukan. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tercurah dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan punya roh takut akan Tuhan, punya hikmat untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita akan terus hidup dalam kemerdekaan, menang dari perbuatan daging. Yang ketiga, saya bagikan dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kemerdekaan dari rasa takut. Apa maksudnya merdeka dari rasa takut? Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dan masalah, yang terkadang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memberikan kita ketakutan, namun bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk mengatasinya. Masalah, tantangan mungkin boleh datang, tapi itu untuk membuat karakter kita terus-menerus diperbarui dan terus bertumbuh, kita menjadi manusia rohani yang dewasa. Dalam hadirat Tuhan kita beroleh kemerdekaan dan kemenangan dari rasa takut. Amin. Mari saya mengajak saya dan saudara untuk terus mengingat harga kemerdekaan yang sudah Tuhan tebus untuk kita semua. Dengan menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan, memampukan kita semuanya untuk ada dalam hadirat-Nya setiap saat, dan kita akan beroleh kemerdekaan yang sejati. Saya tutup dengan satu ayat terakhir di Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.